I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hidrogen adalah unsur kimia yang paling ringan dan umum di alam. Manfaat hidrogen meliputi pembangunan sebagai bahan bakar dalam sel, bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik dalam industri kimia, untuk produksi amonia dan metanol, serta potensialnya sebagai sumber energi bersih di masa depan. Selain itu, hidrogen juga digunakan dalam proses hidrogenasi dalam industri makanan dan minuman. Yang pertama itu ada fase eksposisi. Fase eksposisi hidrogen melibatkan pemisahan dan ekstraksi hidrogen dari sumbernya. Proses ini dapat melibatkan pemisahan hidrogen dari senyawa seperti air untuk hidrokarbon. Contohnya, dalam elektrolisis air, fase eksposisi terjadi ketika air diuraikan menjadi oksigen dan hidrogen menggunakan listrik. Metode lain termasuk pemisahan hidrogen dari gas alam untuk metanol. Setelah fase eksposisi, hidrogen dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti produksi. Fase toksokinetik. Hidrogen sebagai unsur kimia tidak mengalami fase toksokinetik karena konsep tersebut umumnya terkait dengan pergerakan zat toksik atau obat-obatan dalam tubuh organisme. Hidrogen sendiri bukan zat toksik yang mengalami proses serupa. Fase toksodinamik. Hidrogen merupakan terminologi yang kurang tepat. Fase toksodinamik biasanya digunakan untuk menjelaskan efek dinamis zat kimia, khususnya dalam konteks farmakologi dan toksikologi. Hidrogen sebagai unsur kimia dalam bentuk biasa H2 umumnya tidak memiliki efek toksik atau dinamika farmakologis dalam tubuh manusia. Hidrogen lebih dikenal dalam konteks energi dan kimia industri daripada dalam aspek toksikologi atau farmakologi. Dampak hidrogen sendiri yaitu umumnya aman bagi tubuh manusia saat dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, seperti yang ada di dalam air. Namun, jika kita merujuk pada konsumsi hidrogen dalam bentuk lain, seperti gas, hidrogen atau suplemen hidrogen molekuler, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampaknya pada tubuh manusia. Pencernaan produksi berlebihan gas hidrogen dalam saluran pencernaan terkait dengan aktivitas bakteri di usus. Beberapa bakteri usus menghasilkan hidrogen saat mencerna serat dan beberapa jenis makanan. Jika jumlah hidrogen yang diproduksi berlebihan, ini dapat menyebabkan kembung, gas, dan ketidaknyamanan perut. Beberapa orang dapat mengalami intoleransi hidrogen, di mana mereka tidak dapat sepenuhnya mencerna hidrogen yang dapat menyebabkan gejala pencernaan. Uji hidrogen pernapasan sering digunakan untuk menilai intoleransi hidrogen. Penting untuk mencatat bahwa setiap individu dapat merespon berbeda terhadap makanan dan produksi gas hidrogen. Jika kita memiliki kekhawatiran tentang pencernaan atau mengalami gejala yang mengkhawatirkan, konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk evaluasi dan saran lebih lanjut. Untuk inhalasi hidrogen, melansir dari salah satu media daring nasional, dokter spesialis paru-paru dari RSUP Persahabatan Budi Antariksa menyebut bahwa inhalasi hidrogen sebenarnya adalah jenis terapi, namun
Hal ini bukan berarti bahwa inhalasi hidrogen dapat dilakukan secara sembarangan. Pasalnya, alih-alih mendapatkan manfaat kesehatan, inhalasi hidrogen yang dilakukan sembarangan dapat memberikan efek samping yang cukup berbahaya. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.